membahas materi yang akan diaplikasikan kepada usaha yang kami pilih, yaitu usaha bubur bayi yang akan dijual secara langsung. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester manajemen operasi. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Asyifa Ruhiyat dengan NPM 10221011. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan operasi dan produktivitas terhadap produk kami, yaitu bubur sehat bayi dengan nama Gruel Baby. Usaha ini dioperasikan oleh satu orang pemilik, yang dimana pemilik tersebut juga meracik sendiri bubur bayi yang akan dijualnya. Pemilik sangat mengutamakan kebersihan terhadap pembuatan produk, yaitu dengan mengecek sendiri apakah mesin yang akan digunakan telah dicuci bersih atau belum. Selanjutnya, pemilik juga mengutamakan kesehatan bayi, kesehatan bubur bayi agar terhindar dari bahan pengawet yang kurang baik untuk kesehatan bayi. Selanjutnya juga untuk dapat mendapatkan bahan yang sehat dan segar, pemilik turun tangan langsung untuk membeli bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pengolahan bubur bayi. Gruel Baby ini dijual per wadah secara langsung dengan menggunakan stand yang dijaga oleh 2 orang pegawai yang telah lulus kualifikasi saat perekrutan yang telah diterapkan oleh pemilik. Kualifikasi ini antara lain yang mengharuskan pegawai bersikap ramah dan juga baik terhadap pelanggan yang akan membeli, agar pelanggan tidak kapok untuk membeli produk Baby Gruel ini. Selanjutnya, pegawai juga harus cekatan saat melayani konsumen, dan juga pegawai harus bisa mempromosikan produk Gruel Baby ini agar konsumen tertarik untuk membeli. Perkenalkan, nama saya Ranti Nurayani, NPM 10222119, akan menjelaskan mengenai produktivitas usaha produk bubur bayi atau Gruel Baby. Dalam produktivitas usaha ini, kami memuat beberapa bagian yang mendukung proses berjalannya usaha produk bubur bayi ini, yaitu sistem produksinya dan produktivitas multifaktornya. Dalam sistem produksi usaha produk bubur bayi atau yang kami beri nama Gruel Baby ini, pemilik usaha terjun langsung untuk meracik bahan bubur agar bubur yang kami produksi terjamin kesehatannya dan terjamin keamanannya jika dikonsumsi oleh bayi. Karena bahan yang dipakai untuk pembuatan bubur bayi menggunakan bahan-bahan yang berkualitas yang sudah terjamin manfaatnya bagi tubuh. Di antaranya itu ada beras organik, sayuran, dan dengan menggunakan bumbu pilihan yang aman untuk dikonsumsi untuk bayi sebagai makanan pengganti ASI atau MPASI. Adapun produktivitas multifaktor yang dihitungkan dalam proses produksi bubur bayi ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian input dan bagian output. Dalam input produktivitas proses produksi pembuatan bubur bayi membutuhkan 2 orang tenaga kerja yang dalam seharinya hanya bekerja selama 4 jam dan diberi upah sekitar 30.000 dalam 1 hari, sehingga dalam sehari untuk biaya upah pekerja kami mengeluarkan sebesar 60.000 dan untuk biaya produksi kami mengeluarkan 150.000 per harinya, sehingga total input dalam 1 hari kami mengeluarkan biaya sebesar 210.000. Sedangkan dalam output produktivitas proses produksi bubur bayi ini, kami memproduksi 50 cup bubur bayi dengan harga 8.000 per cup, sehingga kami mendapatkan penghasilan sebesar 400.000 dalam sehari. Berdasarkan pengeluaran dan pendapatan biaya dalam input dan output usaha bubur bayi ini, kami mendapatkan
produktivitas multifaktornya sebesar Rp1.904.000, sehingga keuntungan yang didapat untuk 1 hari menjalankan usaha ini, kami mendapat laba sebesar Rp190.000. Rp190.000 ini didapat pendapatan sehari sebesar Rp400.000 dikurang dengan total biaya yang kami pergunakan untuk biaya upah dan biaya produksi sebesar Rp210.000. Berdasarkan laporan multifaktor yang dihitungkan dalam proses produksi bubur bayi ini, kami menyimpulkan bahwa usaha ini sudah cukup membuktikan bahwa produk bubur bayi ini bisa efektif dan efisien dalam kegiatan produktivitas usahanya. Perkenalkan, nama saya Elsa Aisyah Melia dengan NPM 10221023 akan menjelaskan mengenai strategi operasi terkait produk usaha bubur bayi atau Gruel Baby. Dengan persaingan yang semakin ketat dalam setiap kelompok usaha, maka memiliki strategi untuk menjalankan kegiatan operasional adalah penting. Sebuah strategi untuk bersaing dikembangkan dengan menggunakan berbagai pertimbangan, termasuk bagaimana hubungan para pelaku usaha dengan lingkungan di sekelilingnya. Ini dikenal dengan istilah strategi operasi. Strategi operasi merupakan sebuah visi fungsi operasi yang digunakan sebagai arahan atau dorongan dalam proses pengambilan keputusan supaya selaras dengan tujuan usaha. Pertama-tama, perencanaan produksi. Proses pembuatan produk bubur bayi kami menggunakan metode dan teknologi yang modern. Lalu, perencanaan keuangan kami menggunakan modal sendiri, dan perencanaan fasilitas akan disediakan stand, meja, kursi, kulkas, dan termos. Yang terakhir, perencanaan pemasaran. Distribusi atau penjualan bubur bayi menggunakan pengenalan dan promosi produk di sosial media, pembagian brosur, dan dapat diorder melalui aplikasi pembelian makanan seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain sebagainya. Kita juga memiliki kupon voucher yang dapat ditukar dengan bubur. Halo, perkenalkan, nama saya Munah Husnul Khotimah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Elsa. Nah, jadi di dalam strateginya terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada misi, yang kedua kemampuan tertentu, yang ketiga tujuan, dan yang terakhir adalah kebijakan. Nah, yang pertama ada misi. Jadi misi dari produk bubur bayi ini yaitu untuk membangun jaringan yang lebih luas lagi dan menjangkau konsumen yang lebih banyak lagi serta memberikan pelayanan yang terbaik. Dan yang kedua ada kemampuan tertentu. Kemampuan tertentu dari produk bubur bayi ini adalah yaitu memiliki rasa yang berbeda dari bubur bayi yang lainnya, sehingga resep pada bubur bayi ini sulit untuk ditiru, dan juga mempunyai banyak pilihan topping yang bergizi untuk anak maupun bayi. Lanjut ada ketiga, itu tujuan. Jadi tujuan produk bubur bayi ini yang pastinya untuk mendapatkan laba dan juga untuk menciptakan bubur bayi organik yang terbaik, yang halal dan berkualitas, serta untuk meningkatkan gizi anak maupun bayi. Dan yang terakhir ada kebijakan. Nah, kebijakan produk bubur bayi ini adalah proses pembuatan bubur bayi ini dilakukan dengan cara yang higienis dan aman juga. Pemilihan bahan yang berkualitas tinggi dan juga bergizi. Dan persediaan bubur bayi ini dalam keadaan fresh dan memberikan pelayanan yang terbaik. Mungkin segitu dari penjelasan strategi operasi. Lanjut ke materi berikutnya.
Perkenalkan, nama saya Salsa Kesa Istiansyah dengan NPM 10221028 akan menjelaskan mengenai forecasting peramalan pada produk usaha bubur bayi Gruel Baby. Peramalan atau forecasting merupakan proses memperkirakan kebutuhan di masa yang akan datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran, kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang dan jasa. Dalam arti lain juga, suatu input dasar dalam pengambilan keputusan pada manajemen operasi dalam hal memberikan informasi tentang permintaan di masa yang mendatang dengan tujuan untuk menentukan besarnya persediaan untuk memenuhi permintaan. Tujuan metodenya forecasting ini yaitu untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh pada masa mendatang. Peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Metode forecasting ini adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan serta pengendalian produksi. Dalam penjualan bubur bayi ini dilakukan jumlah produk tetap dengan mematok 50 cup per harinya. Terkecuali terdapat just in time atau PO di hari sebelumnya, maka terjadilah penambahan produksi. Yang kedua yaitu membuat menu yang bervariatif setiap harinya, karena ditakutkan ada konsumen yang akan bosan. Dan ketiga, memilih tempat untuk outlet yang memungkinkan kedepannya dapat berkembang, seperti di tempat ramai atau strategis yang sering dilalui banyak konsumen yang memiliki bayi, dan di tempat yang ramai bayi dan balita. Dan keempat, jika bisnisnya sudah mulai banyak peminat, maka perusahaan atau unit UMKM tersebut harus memiliki planning untuk membuka outlet-outlet bubur bayi di beberapa daerah untuk menambah profit bagi perusahaan. Metode yang dilakukan dengan forecasting usaha ini yaitu metode data berpola konstan. Pada pola ini, data bergerak di sekitar rata-rata stabil. Pola semacam ini cenderung terjadi pada periode waktu yang pendek sampai menengah. Sekian pemaparan dari saya. Perkenalkan, nama saya Yulia Ramawati, NPM 10421004. Saya akan melanjutkan dari forecasting usaha bubur bayi atau Gruel Baby. Usaha ini memakai forecasting kualitatif, yang dimana dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada time series. Metode time series ini, atau bisa disebut juga deret waktu, merupakan metode peramalan yang menghubungkan keterkaitan variabel yang mempengaruhi kemudian dihubungkan dengan waktu, seperti mingguan, bulanan, atau tahunan. Contoh pada bubur bayi ini sebagai empasi yang dikonsumsi pada urutan bayi 6 bulan sampai 1 tahun, tetapi tidak bisa diprediksi dalam angka jumlah kehadiran bayi pada lingkungan. Dan yang kedua ada metode kasual atau sebab akibat. Metode peramalan forecasting yang kedua yaitu metode kasual atau sebab akibat. Metode ini didasarkan pada keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dan variabel lain yang mempengaruhinya. Namun, variabelnya itu bukan dalam bentuk waktu, tapi seperti pada bubur bayi ini dilakukan secara resep yang seharusnya untuk dikonsumsi, tentu dengan ukuran dan tataran yang sesuai, sehingga empasi yang diberikan sesuai dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Perkenalkan, nama saya Jenny Mulyani, NPM 10221034, akan menjelaskan mengenai desain produk dan desain proses pada usaha bubur bayi atau Gruel Baby. Kunci keberhasilan dari sebuah desain produk adalah mengerti secara menyeluruh terkait user karena mereka yang akan menggunakan produk tersebut. Seperti contoh, seorang ibu yang akan menyuapi bayinya, tentu yang terbayang ingin menggunakan alat makan yang higienis, praktis, dan ringan dibawa, maka desain produk yang tercipta adalah sebagai berikut. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan dari desain produknya. Itu sederhana saja, hanya dari paper bowl yang diberi label dan stiker lucu
yang dimana nanti bisa mengalihkan bayi untuk selalu menatap pada mangkuk tersebut atau wadah cup tersebut. Di sini juga sebuah aktivitas kegiatan dari penjualan bubur bayi sehat atau disebut Gruel Baby yang langsung dimakan. Dan di sini juga ada keterangan bahwa bubur bayi ini termasuk empasi yang dimana bisa dikonsumsi oleh balita 6 bulan sampai 1 tahun dengan setiap rasa atau varian perharinya, yaitu ada brokoli dan wortel, bayam dan ati, jagung manis dan tahu, bayam dan wortel, dan bisa juga dipesan melalui sistem PO atau order online pada nomor tersebut dan alamatnya dicantumkan juga. Nah, mungkin kurang lebihnya desain produknya itu hanya sederhana seperti ini. Kurang lebihnya akan saya jelaskan di per bagian. 1. Kegunaan produk. Pastinya untuk dikonsumsi yang secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Produk ini didesain secara aman dan mudah, sehingga konsumen tidak akan mengalami kesulitan atau bahkan membahayakan mereka saat penggunaannya. Kedua, tampilan. Pemilihan paper bowl ini nyaman dan ringan dibawa. Selain itu juga memudahkan dilengkapi dengan tutup yang rapat dan sendok khusus ukuran bayi. Dengan desain unik stiker bisa menarik fokus bayi dan menjadikan ciri khas produk usaha bubur bayi ini. Ketiga, yaitu kemudahan kepemeliharaan. Produk atau wadah cup ini bisa dimanfaatkan kembali tanpa terjadi kerusakan atau perubahan dalam waktu sesaat. 4. Biaya rendah. Produk dengan pengeluaran biaya rendah serta penjualan standar di harga 8.000 per cupnya dengan banyak varian menu sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen. Desain proses. Selain desain produk, kami pun mendesain proses yang dimana ini adalah gambaran pemikiran proses dari usaha bubur bayi atau Gruel Baby. Berikut adalah desain prosesnya. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke desain proses produk usaha bubur bayi atau Gruel Baby. Nah, kita analisis melalui yang pertama yaitu proses produksi. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa proses produksi dalam usaha bubur bayi ini dilakukan secara langsung oleh pemilik melalui takaran-takaran yang pas dan racikan khusus serta komposisi yang sangat tepat untuk pemberian empasi. Nah, di dalam proses produksi ini juga tidak melibatkan karyawan karena tadi ya sudah dijelaskan langsung oleh pemilik. Jadi nanti pemilik itu memberikan kepada karyawan untuk dijual secara langsung dalam berupa produk jadi. Nah, di dalam proses produksinya yang saat ini sudah berkembang pesat karena kemajuan teknologi, didorong oleh usaha untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan fleksibilitas produk, maka kami pun telah menggunakan alat-alat modern dan berteknologi tinggi. Nah, di dalam proses produksi ini, kami menilai bahwa proses produksi usaha bubur bayi Gruel Baby ini termasuk kepada intermittent, yang dimana pada proses ini, produk diproses dalam kumpulan produk bukan atas dasar aliran terus-menerus dan memerlukan banyak persediaan barang, umumnya produk dengan banyak variasi atau jenis seperti di usaha bubur bayi ini yang sudah dijelaskan bahwa dilakukan produksi secara terus-menerus dan memerlukan banyak persediaan terutama di menu atau varian rasanya. Berbicara mengenai proses produksi, tentunya usaha bubur bayi sehat ini terpatok kepada tahapan empasi yang perlu diketahui oleh konsumen. Ini juga bisa menjadi bahan edukasi saat penjualan produk usaha bubur bayi. Yang pertama yaitu ada 6 bulan 45 ml per porsi. Di sini buburnya sangat halus. Yang kedua, 7-8 bulan 60-105 ml per porsi. Di sini bubur sedikit lebih kasar. Yang ketiga, 9-12 bulan 120-180 ml per porsi. Maka bubur ini bisa ditambah dengan menu-menu yang bisa dicincang kasar. Yang keempat yaitu 12 bulan 210 ml per porsi, tekstur makanan normal.
Itulah tahapan MPASI yang perlu diketahui oleh konsumen dan disesuaikan dengan kebutuhan sang bayi. Nah, selanjutnya itu strategi operasi. Di sini sangat penting bersertifikat halal yang pastinya telah diuji keamanan dan kualitas produk tersebut. Selain itu juga produk mengandung prebiotik dan omega 3 yang dimana untuk kesehatan dan gizi bayi. Selanjutnya itu ada ekstra buah asli, ini sebagai varian menu tambahan. Nah, di sini juga dalam penyusunan menunya yang dikombinasikan antara buah dan sayur itu harus sesuai dengan takaran dan disusun oleh ahli gizi. Nah, inilah bagian akhir dari desain proses produk yang dimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Inilah kemasannya, yaitu yang simple dan mudah dibawa dan dengan ditempeli stiker yang lucu untuk menarik perhatian bayi ataupun konsumen.